Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rizky Ramadan Atila Ibrahim dengan NIM 25050900068. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari modul yaitu gaya bahasa dan pilihan kata dalam bahasa Indonesia kelas 12. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian language style dan word choice. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi berbagai jenis gaya bahasa mulai dari bahasa formal, bahasa informal, akademik, persuasif, deskriptif, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memilih kata yang tepat berdasarkan konteks, tujuan, dan audiens. Dan yang terakhir, menulis kalimat atau teks yang efektif dengan bahasa yang sesuai. Mulai dari yang pertama yaitu, apa itu gaya bahasa atau language style? Cara penyampaian pesan dalam berkomunikasi. Kemudian dipengaruhi pilihan kata, nada, dan struktur kalimat. Kemudian yang terakhir yaitu menyesuaikan audiens, topik, dan situasi. Kemudian mengapa gaya bahasa itu penting? Gaya bahasa itu penting karena dapat meningkatkan kejelasan pesan, kemudian menentukan kesesuaian komunikasi, dan membantu pembaca memahami maksud penulis. Dan terakhir menghindari ambiguitas dan salah tafsir. Kemudian apa aja sih jenis-jenis gaya bahasa? Jenis-jenis gaya bahasa yang pertama yaitu ada formal, kemudian yang kedua ada informal, dan ketiga akademik, keempat persuasif, dan yang terakhir deskriptif. Kemudian ciri-ciri gaya bahasa formal yaitu menggunakan kalimat kompleks dan terstruktur, kemudian tidak menggunakan kontraksi, misal tidak memakai don. Kemudian bernada objektif, profesional, dan baku. Contohnya yaitu penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memverifikasi hasil tersebut. Kemudian yang kedua ada gaya bahasa informal dengan ciri-ciri santai dan sering menggunakan slang dan banyak memakai kontraksi, don, seperti dan can. Dan nada personal dan percakapan sehari-hari. Contohnya yaitu, hey mau lihat ini enggak? Hey di situ ada apa itu? Gitu seperti itu. Kemudian yaitu ada gaya bahasa akademik dengan ciri-ciri bahasa jelas, spesifik, dan presisi. Terus didukung data atau bukti. Terus bernada netral, tidak emosional. Dengan contoh, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang kuat. Kemudian ada gaya bahasa persuasif dengan ciri-ciri yang pertama yaitu bertujuan memengaruhi atau meyakinkan pembaca. Kemudian menggunakan kata-kata kuat dan emosional. Kemudian mengandung ajakan atau call to action. Contohnya, kamu bisa mengubah masa depanmu, mulailah dari sekarang. Terus kemudian ada gaya bahasa deskriptif, yaitu gaya bahasa terakhir, yaitu ciri-cirinya menggambarkan objek secara detail, kemudian menyentuh indera pembaca seperti indera visual, suara, bau, maupun rasa, kemudian menggunakan banyak adjektif dan adverb, kemudian imajinatif dan ekspresif. Contohnya yaitu sinar matahari keemasan menyebar di atas ladang yang sunyi. Kemudian apa itu pemilihan kata, word choice or diction? Proses memilih kata yang paling tepat dan efektif, kemudian menentukan nada, makna, dan kejelasan komunikasinya, dan harus disesuaikan dengan konteks dan audiensnya. Kemudian unsur pemilihan kata yang baik itu apa aja sih? Unsur pemilihan kata yang baik yuk ada yang pertama yaitu kejelasan, clear, tidak membingungkan. Kemudian ada ketepatan yaitu presisi makna sesuai tujuan. Kemudian kesesuaian yaitu appropriate bagi audiens dan situasi. Kemudian keringkasan, efektif dan tidak bertele-tele. Kemudian tidak ambigu yaitu tidak makna yang tidak ganda. Terus tabel perbandingan word choice. Kemudian ada formal itu ada assist, yaitu terus kemudian purchase, dia numerous, kemudian ada children, dan yang informal yaitu help, kemudian ada buy. Terus kalau yang numerous itu yang a lot of, kemudian kalau children itu kids. Terus yang kalau konteks itu berarti profesional, kemudian kalau misalnya ini yaitu transaksi, kemudian ini ada akademik, kemudian yang terakhir ini ada percakapan. Terus kesalahan umum dalam word choice. Kesalahan umum dalam word choice itu yaitu menggunakan kata yang terlalu rumit padahal tidak perlu. Kemudian menggunakan slang dalam konteks formal dan kemudian pengulangan kata berlebihan dan makna kata ambigu atau tidak jelas. Kesimpulannya yaitu gaya bahasa cara menyampaikan pesan. Kemudian kalau pemilihan kata itu menentukan kejelasan dan ketepatan makna. Terus keduanya itu sangat penting untuk komunikasi efektif. Dan saya ada latihan atau kuis, silakan dibaca dan bisa dikerjakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.